Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Apakah sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai desain grafis ya, mengenai desain grafis. Maka dari itu sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin sebaiknya kita langkah ini kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Siapa yang bisa pimpin doa silakan. Ready up before us again. Let's pray in heart begin. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Anda semuanya, kita sudah hadir sekarang di labor kita ini untuk melaksanakan praktek pembelajaran desain grafis gitu ya. Nah, semoga materi ini bisa nanti bermanfaat untuk Anda semuanya ke depan ya, bisa menjadi menjadi sebuah sumber inovasi gitu ya untuk kedepannya, itu harapannya. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai silakan bacakan dulu absensi ya, supaya kelihatan ya siapa yang nggak hadir hari ini gitu ya. Baiklah, Alisa Saputri Hadir, Ustaz. hadir. Amelia Putri Hadir, Ustaz. ya. Apeng Ustaz. Aurelia apa saudara? Desriati Nursan Ustaz. ya. Dea Sakura Hadir, Ustaz. ya. Zahwa Salsabila, Nur Aini Nabila, Hadir, Ustaz. Gina Mutiasari, Puan Maharani ya. Putri Hurera, Shirley Nailatun Afifah, Hadir, Ustaz. Sylvia Amanda, Ustaz. oh, sakit juga ya. Tiara Sanita Putri, Zeli Anastasia, Hadir, Ustaz. Arsha Amar Sesa ya. Kemudian yang sakit ya, teman-teman Anda yang sakit semuanya bisa diberi kesembuhan ya, sehingga nanti ke depan bisa kembali mengikuti pembelajaran kita ya. Pada kesempatan ini perlu kita ketahui bersama bahwa ke depan ya, ke depan kalau kita tidak mengenal teknologi informasi, salah satunya adalah menggunakan aplikasi desain ini, maka ya bisa kita tertinggal gitu ya kan. Kok orang bisa kita nggak bisa, itu perlu kita pertanyakan. Itulah ya. Jadi makanya kita sedikit-sedikit belajar mengenai desain grafis ya. Baiklah Anda semuanya, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, Ustaz minta Anda semuanya tetap semangat ya, tidak ada yang ngantuk ya, tidak ada yang ngantuk, segar gitu ya. Masa pernah ke komputer ngantuk tidur ya, lucu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai materi kita coba kuis singkat dulu ya, kuis singkat dulu. Ya, kuis singkat di sini tujuannya adalah untuk merefleksikan kembali apa-apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya, itu tujuannya gitu ya kan. Nah, oke, pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama apa, nanti yang bisa tunjuk tangan ya, ya tunjuk tangan yang bisa, nanti teman yang tidak tahu nanti bisa jadi tahu kayak gitu. Itu gunanya kuis itu. Apa fungsi pick tool di dalam Corel Draw? Siapa bisa? Ayah. Untuk memindahkan sel.
memindahkan apa? Komputernya atau apanya? Kan targetnya, objeknya. Nah, untuk memindahkan objeknya 100 gitu. Ya, 100. Benar. Atau ada yang nggak suka jawabannya itu? Nah, kalau ada yang nggak suka, salah gunanya untuk mengangkat objek ini ke sana gitu ya kan? Beda nggak memindahkan dengan mengangkat? Sama. Ya, sama ya. Ya. Lalu berikutnya, ya, mana tahu kelompok sini yang sebelah sini tahu gitu ya. Berikutnya pertanyaannya adalah apa tombol yang kita tekan untuk memasukkan warna ke dalam objek? F11. Tombol F11. F11. Oke, 100 ya. 100 untuk siapa namanya tadi? Alisa Saputri. Oke ya. Atau ada yang nggak suka jawaban itu? Suka. Suka. Ya. Kalau kami sih suka-suka aja saat ini, ya kan? Ya. Nah, sekarang sudah bisa lah saya rasa gitu ya. Dengan kuis singkat ini mudah-mudahan bisa merefleksikan kembali gitu ya. Itu adalah dasar-dasarnya gitu ya. Nah, baiklah, hari ini sebelum kita bagikan kelompok ya, sesuai dengan kelompok dan berdiskusi, coba diperhatikan dulu slide kita di depan ya. Slide di depan coba lihat dulu. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai materi kita hari ini. Tolong diperhatikan betul ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah ada dua tujuannya, dari sisi pengetahuan dan keterampilan ya. Kalau pengetahuan nanti Ananda bisa memahami ya istilah-istilah yang akan kita gunakan di dalam, atau pengertian yang ada nanti di dalam desain grafis yang kita pelajari hari ini ya. Materinya apa hari ini? Manipulasi gambar vektor gitu ya. Ini manipulasi gambar vektor. Nah, seperti itu ya. Kemudian keterampilannya apa? Nanti Anda diharapkan dapat mengkreasikan ya, memodifikasi segala macam objek itu gitu ya. Oke, lalu berikutnya kompetensi yang akan kita capai adalah menganalisis ya. Jadi nanti Anda akan melihat, menganalisa efek-efek yang layak digunakan untuk membuat objek itu menjadi menarik gitu ya. Lalu berikutnya mendesain efek pada gambar vektor ya, vektor maksudnya. Jadi bagaimana sebuah gambar itu bisa kita kasih efek, lalu dia akan menjadi lebih bagus ya, lebih menarik seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau kita dari apa yang akan kita capai ya seperti ini ya. Kalau dari sisi pengetahuan dan keterampilan ya, mudah-mudahan ini tercapai ya. Bisa nanti pengertiannya nanti juga sudah tahu gitu ya. Kemudian bagaimana menemukan fitur-fiturnya ya. Kemudian nanti bagaimana menganalisa fiturnya. Lalu berikutnya bagaimana mengkombinasikannya nanti di dalam objek itu ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan maka indikator ini sudah tercapai seperti itu ya. Lalu kemudian keterampilannya apa? Sama kayak tadi, mengkreasikan gambar vektor ya, dengan menggunakan berbagai macam efek gitu ya. Oke, lalu berikutnya, kemudian materi kita hari ini adalah memahami tujuannya yang sekarang kita jelaskan ya. Kemudian teknik dasarnya bagaimana nanti kita akan coba pelajari secara singkat. Lalu kemudian membuat gambar refleksinya nanti ya. Membuat gambar refleksinya ini nanti sudah dalam bentuk tugas ya. Nah, jadi nanti Anda akan diminta untuk mencari sebuah referensi ya di channel YouTube yang sudah disediakan nanti ya. Silakan nanti mengikuti panduan itu ya. Kalau seandainya setelah kita pelajari masih ada keraguan-keraguan, silakan nanti dilihat-lihat di situ. Yang penting tidak lihat-lihat yang lain. Oke ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah kegiatan inti kita ya. Pertama kita tentukan nanti objeknya apa. Maka nanti Ananda akan berdiskusi per kelompok yang sudah dibagi ya. Nanti kelompok 1 di sini, lalu kelompok 2 mungkin di sini ya, kelompok 3 mungkin di sana, terserah nanti di mana posisinya. Atau di depan juga boleh, silakan ya. Lalu kemudian direncanakan ya bagaimana produk itu nanti jadinya. Ya, direncanakan
Itu nanti sesuai dengan panduan nanti akan kita pelajari gitu ya. Lalu menyusun jadwal pembuatan proyek. Ya, kira-kira berapa lama kita bisa menyelesaikan proyek ini? Itu semuanya nanti ada di dalam lembar kerjanya nanti. Ya, silakan nanti dicek di situ. Ya, silakan diisi tabel-tabelnya berapa lama kira-kira. Ya. Untuk tugas kita nggak akan terlalu sulit ya, singkat-singkat saja, sehingga nanti walaupun singkat, Anda nanti bisa mengembangkannya nanti, ya. Lalu berikutnya menyelesaikan proyek. Ya. Setelah objek ini diselesaikan, maka tugas berikutnya adalah nanti mengirimkan, ya. Ini dikirimkan. Lalu, ya, ada namanya penyusunan laporan. Nah, nanti pada bagian ini, ya, pada bagian ini per kelompok nanti, ya, perwakilan nanti akan maju ke depan, ya, mempresentasikan hasil pekerjaan mereka, ya, dipresentasikan bahwa nanti LKPD-nya ke depan apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok itu, seperti itu, ya, bawa LKPD-nya nanti. Lalu ada evaluasi proses dan hasil proyek, ya. Nah, maka nanti akan ada berupa evaluasi, dan evaluasi juga nanti ada di dalam lembar kerja itu. Silakan nanti itu diisi, ya, diisi, kemudian nanti akan diperiksa, gitu ya. Oke, ini adalah kegiatan inti kita, ya. Gimana? Mudah dipahami bukan? Ya, mudah ya memahaminya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu, ya, sebelum kita mulai ada sedikit lagi. Coba diperhatikan gambar di depan, ya. Kira-kira mana yang asli, mana yang palsu? Dua-duanya adalah gambar refleksi. Mana yang asli, mana yang palsu? Kiri. Nah, ya. Ini mengatakan apa namanya? Arsa mengatakan yang asli itu adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan palsu. Jika yang lain bagaimana? Betul kan? Sama jawabannya. Sama, ya. Nah, dua gambar ini sama, ya. Sama dalam artian ini adalah objek-objek yang terrefleksi, ya, mereka memantul, ya. Kemudian di gelas ini juga memantul, tapi ini adalah direkayasa, ya. Nah, yang asli itu adalah yang sebelah kiri, ya. Coba nanti, ya, kalau di rumah nanti silakan praktekkan. Kalau ada kolam renang di rumahnya, fotolah kolam renang itu, pastilah nanti akan kelihatan bayang-bayangan refleksi, mungkin ada pohon atau bunga atau apa kayak objek yang ada di sekitarnya akan masuk ke dalam air itu, seakan-akan ada lagi di bawah air gitu ya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau kita memotretnya dalam kondisi agak gelap, ya, atau kameranya disetting agak gelap, maka akan kelihatan seperti ini nanti. Ini adalah semacam permainan kamera saja, ya. Sebenarnya aslinya gambar ini bukanlah seperti ini, ya. Udah malam kok langitnya masih biru gitu ya. Nah, ini adalah sebuah settingan kamera saja untuk menghasilkan kualitas foto yang lebih bagus gitu ya kan. Oke, kita lanjutkan. Jadi sepakat kita ya yang asli yang ini ya. Nah, loh, Ustaz, kira-kira kita bikin yang mana hari ini, ya kan? Kita akan membuat rekayasa seperti ini, ya. Kalau kita membuat ini, maka kita butuh sebuah kamera, ya kan? Nah, oke, maka kita akan merekayasa ini, oke ya. Nama juga mengkreasikan, ya. Ini namanya kreatif ini, betul nggak? Ini kreatif kayak gini. Lalu berikutnya, nah ini ada lagi. Perhatikan gambar ini. Bagaimana? Asli nggak? Sudah jelas nggak asli ini ya? Pasti berbeda ini, ya. Ya, ini mungkin maksud orang ini dia memotret dari dalam air. Maka di dalam air itu nanti ada tanah seperti ini. Ya rasanya nggak mungkin ya. Rasanya nggak mungkin, pasti tenggelam dulu ada di sini karena nggak ada tumpuan di bawahnya. Ya kan? Nah, oke, sekarang diperhatikan manipulasi itu apa kira-kira? Coba dibaca satu orang di belakang coba. Coba dibaca manipulasi itu apa gimana? Manipulasi gambar adalah upaya editing dalam rangka menciptakan
ilusi atau efek. Oke, cukup ya. Nah, ini adalah sebuah upaya editing. Kita mengedit supaya tercipta sebuah gambar yang bagus, gitu ya kan? Oke. Tapi kalau terlalu berlebihan justru tidak bagus. Jadi kita harus mengira-ngira kapan sampai batasnya sampai mana, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah manfaat dari manipulasi itu. Nanti ada sarana untuk pemasaran produk, gitu ya kan? Coba perhatikan produk-produk yang pernah kita lihat di label-label makanan misalnya, itu semuanya kebanyakan ya menggunakan manipulasi. Tujuannya apa? Supaya produknya itu menarik dilihat orang, kan gitu ya. Nah, ya contohlah kayak di iklan-iklan di TV misalnya, ya kayak di iklan di TV itu kebanyakan manipulasi, jangan tertipu, gitu ya, jangan tertipu. Lalu menarik minat membaca. Kalau seandainya desainnya bagus, tentu orang nanti akan tertarik, gitu ya. Lalu ada lagi gambar lebih hidup, ya kan? Misalnya kita foto misalnya sebuah pot bunga, ya. Ananda misalnya menjual bunga misalnya di rumah, foto pot bunga biasa-biasa aja, gitu kan, pakai HP. Tapi kok setelah dicetak kok jadi cantik, gitu kan? Itu namanya sudah dimanipulasi, gitu, ya. Kemudian terakhir untuk menyampaikan aspirasi, betul ya? Aspirasi itu apa? Sesuatu yang perlu disampaikan. Sesuatu yang perlu disampaikan kepada orang lain. Apa pesan untuk orang lain itu? Itu adalah aspirasi, ya, bukan bukan Asmiranda. Oke ya. Oke, berikutnya, nah tugas yang akan dibuat. Ini kita tunggu. Tugas yang akan kita buat adalah refleksi seperti ini. Ini namanya manipulasi. Ini kira-kira sumbernya dari apa? Hanya sebuah teks. Ya, bikin itu akhirnya menjadi Manipulasi. seperti ini, ya kan? Boleh bayangan ini, seakan-akan di bawah lantai yang sangat apa? Sangat licin, sangat bersih, sangat bening, ya, mantul di sini. Kemudian bagaimana dengan referensi, ya? Referensi yang akan kita gunakan adalah seperti yang sudah, ya. Silakan Anda nanti menggunakan channel YouTube di, maksudnya apa nama YouTube-nya? Mus Albantani. Oke, Mus Albantani itu khusus untuk video-video tutorial pembelajaran di situ, ya kan? Nanti cari di situ, ya, cara membuat menggunakan efek refleksi, ya. Silakan cari nanti di situ. Kelompok 2-4 orang, sana, ya. Setelah mau di sana, mau di sini boleh, silakan. Silakan di halaman 5 itu diisi, ya, tentang perencanaan produk bagaimana. Ya. Kenapa? Ya, kita berapa lama? Misalnya 10 menit, ini berapa gitu ya. Kelompok yang lain, kelompok 2 dan 1 ada pertanyaan kira-kira? Gak ada? Oke, langkah pertama yang kita lakukan bagaimana? Nah, kita pilih new dokumen. Oke ya, bagus ya, masih bisa ingat ya. Nah, untuk ukuran jangan lupa di sini kita gunakan ukuran nggak usah terlalu besar. Nah, di sini kita bikin ukuran yang agak melebar sedikit ya. Kita ganti dulu satuan ukurannya menjadi sentimeter ya, masih ingat ya? Oke, sentimeter. Lalu kemudian kita bikin ukuran lebarnya
bolehlah 21 lebarnya, ya. Lebar 21, kemudian kalau masih di buku modul juga ada panduannya, nanti silahkan cek di situ. Nah, di sini kita bikin ukurannya, misalnya untuk tingginya, ya. Untuk tingginya di sini kita bikin saja berapa ya? 15 lah, gitu ya. Kita bikin 15 cm. Ya, kita bikin 15 cm. Lalu kita klik OK, ya. Oke, yang masih ragu, ubah dulu ke cm. Ya. Lalu berikutnya lebarnya adalah 21 cm. Lalu berikutnya tingginya menjadi 15 cm. Ya kan? Ya, langsung klik 2 kali. Ya. Benar, bisa ya? Nah, urutan pertama adalah membuat apa? Warna dari background dari efek itu, ya. Background di mana nanti objek itu akan kita tempatkan. Pertanyaannya bagaimana membuat warna? Ya, bagaimana membuat warna? F11. Tekan tombol F11. Coba semuanya tekan tombol F11 sudah. Sekarang ditekan F11 atau klik 2 kali di sini ya. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya. Oke, nanti muncul kayak gini kan? Nah, muncul gini ya. Nah, udah. Nah, berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah sekarang arah warna gambarnya ke kiri atau ke bawah? Kiri. Ke samping lah, maksudnya ke samping ya. Ke samping ya? Enggak. Nah, kita balik dia menjadi ke bawah. Ya, caranya adalah dengan memutar gradasi warnanya. Caranya di sini. Nah, warna gradasi itu apa? Dua warna yang atau yang digabungkan atau dicampur atau diaduk, ya. Nah, coba lihat di sini dari hitam, abu-abu, lalu sampai ke bawah jadi putih, gitu ya. Nah, sekarang kita akan perbaiki semuanya. Coba klik pick tool dulu, ya. Klik pick tool dulu. Ini walaupun kita klik pick tool, kita bukan sekarang untuk memindah-mindahkan, bukan ya, cuma untuk menghilangkan efek dari rectangle tool ini supaya tidak terbikin dua kali, gitu ya. Oke, sekarang klik ini pick tool dulu. Nah, sekarang tekan lagi tombol F11, ya. Ya, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita ganti warnanya sesuai dengan yang kita mau, gitu ya. Masih ingat caranya? Ya. Nah, caranya oke. Oke, seperti ini terkasih. Nah, itu juga. Ya, sementara seperti ini sama kita. Warna boleh berbeda, silakan. Ya, warna boleh berbeda, silakan ya. Ini saya gunakan kalau di modul ataupun di panduan dan tutorial itu saya akan kasih warna biru kayak gini, ya. Lalu berikutnya warna yang kedua yang putih, caranya sama, ya. Ini warnanya kita bikin agak lebih mudah, ya, birunya lebih mudah. Kita pakai warnanya yang ini, ya, yang inilah seperti. Oke, maka jadinya seperti ini nanti, begini jadinya, ya, ini begini. Bisa? Ini klik 2 kali atau tekan F11. Ganti warna ini, klik. Misalnya warna apa maunya? Biru. Lalu yang kedua ini. Lalu kita ganti warna lain apa? Biru yang ini. Nah, ini. Hah? Oh ya, ini sudah pilihannya seperti ini. Nah, ini nah, ini kita
warnanya mau? Nah, ini. Sekarang ganti lagi ya. Ini yang ini kan. Nah. Jadi video adanya. Jadi di sini. Di ini dulu, kita hilangkan yang ini. Nah, ya. Jadi ganti. Ya. Kok warnanya ke samping? Hah? Semuanya kayak gitu. Kalau kayak gitu kan nyambung jadinya. Nah, ini jadikan kan 90. Kan 90. Nah, buat ini. Ya. Ini bisa. Warnanya banyak banget. Nah, ini karena mengkiri nggak pas tadi. Saya? Oke, yang ini aman? Aman. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan warna lain, ya. Ini kan tadi kita klik OK ya. Kita klik OK. Sekarang kita tambahkan warna lain, ya. Kita tambahkan warna lain dengan cara kembali mengklik 2 kali di sini, ya. Atau tekan tombol F11, klik 2 kali di sini. Lalu berikutnya klik di tengah sini. Di sini. Klik atau klik 2 kali, ya. Jadinya gini. Nama nggak dia? Nama. Di tengah-tengah sini, ulangi lagi, ya. Di tengah-tengah sini, tadi kan kita cuma punya 2 warna, ya kan? Ada warna ini dan warna ini kan? Nah, sekarang untuk menambahkan warna yang ketiga, caranya adalah klik 2 kali di sini, ya. Klik 2 kali di sini. Lalu kasih warna yang ini adalah warna yang paling terang dari warna ini, yang 2 ini. Yang paling terang itu berarti kalau biru, berarti birunya biru yang ini berarti. Nah, gitu ya. Nah, gini jadinya. Ya, lihat di situ. Seakan-akan ini adalah sudut dari lantai ya. Seakan-akan seperti itu. Oke, bisa ya? Bisa? Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, ini jadinya. Ya. Jadi seakan-akan ya, seakan-akan ini adalah sebuah sudut dari dinding, gitu ya kan? Nah, nanti ke depan silakan nanti berinovasi. Ya mungkin Ustaz itu kurang mirip kayak lantai, ya silakan. Ya mungkin lantainya agak digelapin dikit atau dindingnya agak dicerahkan dikit, nah gitu kan, boleh-boleh aja. Atau Ustaz kalau dikasih warna berbeda bagaimana? Ya silakan, nggak apa-apa, ya kan? Itu nanti ya, udah paham caranya, ya. Oke, sampai di sini saya rasa sudah bisa. Ini adalah kombinasi warna. Ini namanya adalah warna gradasi. Itu adalah warna yang dicampur lebih dari 1 warna, ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, bisa semua ya. Nanti saya tidak akan ajarkan semuanya. Anda nanti akan melihat di tutorialnya, ya. Nah, sekarang membuat teks, ya. Membuat teksnya lagi. Supaya ini tidak bergeser-geser nanti, perhatikan. Supaya background ini tidak bergeser-geser nanti, kita kunci backgroundnya dulu. Ya, kita kunci dengan gembok, ya kan, betul nggak? Ya, memang pakai gembok dia. Coba klik kanan di sini. Ada gembok kan? Iya nggak? Ya, nggak salah kan? Berarti dikunci dengan gembok. Namanya apa? Perintahnya? Lock object. Ya? Kan betul dengan gembok kan? Namanya lock object. Oke, nggak salah kan? Silakan di lock dulu objeknya. Dan maka setiap sisinya atas bawah kiri kanan sudah terkunci. Coba dihapus mulai. Bisa nggak dihapus dia? Tidak bisa, digeser pun nggak bisa, apalagi dihapus.
cara membuka kuncinya bagaimana? Klik kanan lagi. Unlock object. Nah, sekarang tidak kita unlock dulu, kita biarkan dulu supaya kita leluasa untuk membuat teksnya. Nah, jadi seperti itu ya, itulah penampilan dari teman-teman kita yang ada di masing-masing kelompok gitu ya. Kita beri aplaus dulu. Dulu. Nah, oke, Anda semuanya. Nah, jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, jadi intinya di sini adalah bahwasanya di dalam sebuah proyek itu kita harus lihat kemanfaatannya apa gitu ya. Sekarang materi kita adalah refleksi gambar, maka ke depan kita bisa mengolah gambar, apapun gambar itu bisa menjadi lebih baik gitu ya kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Gak ada? Gak ada ya? Oke, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita akhiri materi kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimatikan komputernya.